Apa kita mulai saja, Dokter Milena ya? Iya dok, baik. Kita mulai ya, Prof. Yuk, Nggak apa-apa ya, silakan. Prof? Yuk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Jaya, Dokter Milena, Dokter Lucy. Mungkin nanti akan ada yang bergabung mungkin belakangan, atau nanti disampaikan Dokter Milena bahwa untuk teman-teman yang tertinggal bisa menonton rekaman dari kuliah ini ya, Dok ya, supaya tidak ada yang ketinggalan ilmunya. Ini adalah kuliah kedua kita dalam project training tim HNGV dari RSCM yang masih dilakukan secara virtual karena pandemi masih belum usai. Terima kasih kepada Prof. Jaidiman Gatot. Prof, terima kasih sekali atas kehadirannya dan kesediaannya untuk memberikan kuliah kali ini mengenai Biology of Cancer. Mungkin kita mulai saja. Saya persilahkan kepada Prof. Jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Mayang. Selamat siang semuanya, khususnya Dr. Milena ya. Iya Prof, selamat siang Prof. Dr. Milena. Jadi saya dapat tugas ini, memang namanya juga guru ya. Walaupun udah lama, tetapi dapat tugas ya senang-senang aja saya. Tetapi nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh di stop aja langsung kalau saya. Silakan di tengah jalan tanya dulu mau ini, silakan nggak apa-apa ya. Baik. Baik, kita mulai dengan biologi dari kanker. Saya tidak menyebutkan leukemia di sini karena kurang lebih sama. Prosesnya itu sama, cuma perjalanannya beda. Yang satu sistemik, yang leukemia itu adalah sistemik, artinya begitu dia jadi, udah seluruh badan keluar. Jadi tidak ada stadiumnya. Tapi kalau kanker yang padat itu ada, mulainya di hati, mulainya di ginjal, mulainya di saraf dan sebagainya ya. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita melihat mengenai etiologi dari kanker pada anak itu, biasanya kanker yang terjadi pada anak itu cukup berbeda dengan kanker yang pada dewasa. Jadi ada yang di anak tidak ada pada dewasa, yang di dewasa tidak ada pada anak. Sebagai contoh misalnya ada beberapa yang unik pada anak tuh ginjal, ya, kemudian mata, ya. Tetapi yang seperti kanker paru, kanker payudara dan kanker lambung nggak ada pada anak, sangat jarang, ya. Jadi itu beda. Jadi mungkin di dalam perkembangan juga beda. Nah, slide berikutnya. Slide. Mohon. Jadi kita tidak bisa samarakan, oh pada anak jadinya begini, pada orang tua begini. Ada yang mengatakan bahwa biasanya pada anak itu terjadi perubahan yang disebut germinal. Germinal itu dari sel-sel yang masih sangat imatur, yang dia masih bisa berkembang ke arah yang matur, ke arah organ. Sedangkan kalau pada dewasa biasanya somatik. Jadi somatik itu misalnya dia sudah jadi paru, sudah jadi organ tiroid, ovarium dan sebagainya. Jadi bedanya adalah dari perkembangan si organ-organ sendiri. Nah, sekarang apa yang bisa kemungkinan menyebabkan kanker pada anak? Yaitu faktor-faktor lingkungan, environmental factors. Salah satu diantara kalau kita dikatakan di buku itu nomor satu aja nutrisi, kemudian infeksi itu banyak ya. Nah infeksi itu kan nutrisi itu berkaitan nantinya dengan daya tahan ya. Jadi daya tahan itu kalau misalnya nutrisinya kurang bagus,
imunitas imunitasnya juga rendah dan gampang kena infeksi, terutama virus. Jadi virus ini yang nanti mengganggu tumbuhnya sel sehingga bisa menyebabkan kanker. Yaitu yang kemungkinan ya. Kemudian ionizing radiation. Jadi terutama ini biasanya bahan-bahan radioaktif ya. Ya, bahan-bahan radioaktif itu sebagai contoh udah lama sekali, yaitu waktu bom atom dijatuhkan di Hiroshima, itu radiasinya luar biasa, banyak yang berita kanker termasuk leukemia. Dan kemudian yang terakhir itu kebocoran di reaktor Rusia, reaktor atom Rusia yang namanya Chernobyl, itu juga begitu, pada lingkungan berapa kilometer itu mereka menderita kanker. Jadi langsung kalau radiasi yang mengion ini bisa mengubah struktur dari sel. Sedangkan yang lainnya yaitu non-ionizing radiation itu misalnya dari radiasi elektrik, magnetik, elektromagnetik, dan UV. Ya, UV. Tapi UV ini sebetulnya nggak begitu ini, karena kalau kita bilang UV nanti orang pada nggak mau berjemur ya. Jadi kalau UV itu biasanya kalau pagi-pagi 8 sampai 9 itu cahayanya atau sinarnya masih tidak terlalu parah. Tapi kalau sudah siang itu akan menjadi lebih berat lagi. Ya. Kemudian satu hal lagi yang masuk di dalam masalah non-ionizing radiation itu adalah elektromagnetik yang ditimbulkan oleh alat-alat. Salah satu yang sekarang ini sedang marak-marak sangat ialah pemakaian dari HP ya, gadget, HP itu segala macam. Dan ini akan merupakan hal yang perlu ditelusuri lebih jauh, oleh karena sekarang ini terus terang saja ya, ibu-ibu sibuk, apalagi sekarang ada work from home. Jadi pada sibuk sendiri, anaknya anteng tuh dikasih gadget, dikasih HP, main aja begitu ya, kadang-kadang berjam-jam. Nah itu memang belum pernah ada laporan mengenai masalah terjadinya kanker pada mereka yang pengguna HP. Tetapi yang jelas ada ke arah mata dan ke arah susunan saraf pusat itu sudah ada beberapa laporan. Ya. Kemudian ada beberapa infeksi, tapi beberapa infeksi ini yang sudah banyak ditelusuri ternyata masih juga beberapa jenis tertentu, tidak semuanya. Walaupun ada yang mengatakan di negara-negara yang sedang berkembang, imunisasi misalnya campak, cacar, dan sebagainya itu kalau tidak dilakukan bisa menimbulkan masalah dengan terjadinya rangsangan pada sel dari virus-virus tersebut hingga bisa memulai terjadinya kanker. Nah, yang sudah jelas yaitu seperti Burkitt limfoma itu biasanya disebabkan oleh virus Epstein-Barr. Kemudian juga nasovarian karsinoma. Memang kalau nasovarian karsinoma ini lebih sedikit, lebih jarang pada anak-anak, terutama anak-anak kecil, tapi yang udah mendekati remaja biasanya ada, ya, udah mulai ada. Kemudian hepatitis B. Hepatitis B ini memang lebih ke arah kanker hati, karsinoma hati. Kalau lebih pada anak-anak itu lebih ke arah hepatoblastoma. Jadi sedikit beda. Jadi kalau pada anak biasanya hepatoblastoma tidak disebabkan karena hepatitis, hanya kadang-kadang ditemukan juga. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini sekarang dari penelitian selanjutnya bahwa dengan mengetahui biologi molekuler dari kanker, ternyata bahwa kanker itu kayaknya kok arahnya penyakit genetik, ya, terutama pada anak-anak nih, pada anak-anak, ya, yang saya katakan tadi, yaitu adanya mutasi dari susunan atau sel-sel somatik dan garis germinal mutation. Jadi di sini dilihat, oh ini ada sesuatu ini yang aneh, ya. Nah, jadi kalau secara istilahnya
kanker itu adalah suatu spektrum yang luas dari berbagai penyakit yang beda. Dan satu aja yang sama, yaitu disifatkan oleh proliferasi yang tidak terkendali dan adanya penyebaran. Ya, nah ini yang penyebaran itu berarti yang kankernya biasanya padat awalnya. Beda dengan leukemia. Kalau leukemia itu biasanya sudah langsung menyebar. Ya. Nah, kemudian beberapa jenis gen ya yang terlibat atau yang ditemukan pada kanker itu menjadi sangat penting ya. Jadi kalau dilihat dari penelitian genetik itu ternyata bahwa yang pada kanker itu kok genetiknya berubah ya. Jadi ada sesuatu yang tidak beres pada genetik si sel itu sehingga dia menjadi kanker. Lanjut. Nah, kemudian dari penelitian lebih lanjut, terus ternyata bahwa dari perkembangan sel itu sebetulnya ada yang disebut sebagai onkogen, ya. Ada sebuah tumor supresor gen, ya. Walaupun ada pada pada sel yang normal, ya. Nah, mereka mengatakan ini kok ada beginian ini di sel normal, kenapa? Rupanya setelah mereka meneliti bahwa mereka masing-masing mempunyai suatu fungsi. Yang satu sebetulnya mengatur, ya, seperti yang disebut onkogen di sini, jadi mengatur pertumbuhan normal dari sel, ya. Jadi, tetapi kalau dia ada sesuatu yang nggak beres, terjadi di switch dia. Di dalam di switch. Jadi misalnya ada mutasi dan sebagainya, di switch. Jadi onkogen ini akhirnya menjadi menyebabkan si sel yang di dalamnya ada onkogen itu menjadi tumor. Jadi sebetulnya semua sel kita itu ada onkogen. Kita ini ada onkogen. Cuma semuanya mengatur perkembangan sel, survival dari sel. Sel mau mati, mau ganti itu diatur sama gen ini, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa di dalam sel yang sama itu juga ada namanya tumor suppressor genes. Ya. Nah, tumor ini penting. Jadi ini seolah mengawasi pekerjaan onkogen. Onkogen itu adalah gen yang gen yang bisa mengatur sel, nanti dia mau selesai tugasnya, tumbuh lagi yang baru dan sebagainya. Nah, yang suppressor gene ini mengawasi benar nggak si kerjaan onkogen ini, ya. Kalau dia tidak baik atau dia terganggu, misalnya ada mutasi, ya. Nah, atau dia mengalami gangguan atau si onkogen mengalami mutasi. Jadi mereka lihat nih, wah ini nggak bisa nih kalau begini. Oke, kalau begitu maka itu harus kita hentikan transformasi. Kalau enggak, dia akan jadi kanker. Ya. Lanjut. Terus ada lagi yang di sini ketemu. Jadi namanya proto-onkogen. Jadi proto-onkogen itu sebetulnya adalah sama-sama ya dengan onkogen yang lainnya. Cuma di sini ada potensi proto-onkogen ini kalau diusik-usik begitu, misalnya ada kelainan, ada sinar dan sebagainya, dia bermutasi. Nah, ini maksud saya si sel itu tadi, si proto-onkogen harus ngawasin dia, ya. Nah, dia harus mendeteksi kalau ada kelainan, ya. Nah, kalau ada kelainan itu, dia harus segera mengadakan perbaikan. Kalau dia sampai terlambat melakukan perbaikan, maka yang terjadi adalah sel tidak bisa diperbaiki lagi, tidak mau diatur lagi, sehingga dia tumbuh seenak-enaknya saja sesuai dengan bagaimana yang terjadi di dalam selnya. Dia tumbuh tidak mau berdiferensiasi, makin lama makin banyak, itu aja kerjaannya si
kanker ini nantinya, ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada gangguan bahwa seolah-olah si proteon itu diaktifasi, misalnya ada kelainan gen ya di dalam sel itu sendiri, ada amplifikasi, entah bagaimana, ada amplifikasi, ada translokasi, ada inversi, ada mutasi. Nah, ini bisa terjadi macam-macam, bisa dari luar, misalnya tadi yang disebut virus bisa, radiasi bisa, maka si proteon kerja diaktifkan ya, tidak betul atau dia diganggu sehingga dia tidak bisa mengawasi lagi pertumbuhan sel itu secara normal. Terus ada juga gen yang disebut mismatch repair. Tapi sebetulnya istilahnya macam-macam, kurang lebih berganya sama. Ya. Jadi si match repair genes itu dia itu melihat, mengawasi, seolah-olah mengawasi. Jadi kalau sel itu mau membuat sel yang baru, ya kan? Terus DNA-nya harus dikopi kan, untuk dibagi dua, ya, untuk belajar. Tetapi kalau ternyata DNA-nya itu tidak cocok, ya, secara ada yang salah ini, ada yang kurang rantainya dan sebagainya, maka namanya yang mismatch repair gene ini akan segera mengawasi dan kemudian akan segera memperbaiki kerusakan atau kesalahan tersebut, ya. Nah, kalau dia bekerja baik, ya, mungkin dia tidak bisa memperbaiki kesalahan itu, tetapi kalau dia bekerja dengan baik, maka kesalahan yang tadi udah terlanjur diteruskan kepada sel yang baru yang sudah salah, dia akan segera mengawasi, ini nggak boleh diteruskan, sel ini harus mati, ya. Jadi dia harus mematikan sel, jadi sel dia sendiri sebetulnya yang di dalam itu mematikan. Jadi ini yang kita sebut sebagai apoptosis. Jadi seperti bunuh diri, ya. Sel itu harus bunuh diri. Begitu luar biasa ini hierarki dari sel-sel ini, sehingga kalau ada kesalahan sedikit maka itu akan menyebabkan fatal. Ya, jadi kalau misalnya kalau dia tidak sanggup, akhirnya tidak gagal untuk melakukan apoptosis, maka yang terjadi adalah mutasi dan yang akhirnya sel tersebut tidak bisa dikendalikan lagi dan menjadi kanker. Lanjut. Nah, kita lihat dari cell cycle. Sebetulnya ada panah yang kurang. Jadi cell cycle itu artinya kalau dia bagus cell cycle-nya, dia terus jalan. Ya. Tapi kalau ada sesuatu, maka harus ada di repair. Jadi ada di DNA repair. Semua dikerjakan oleh gen yang ada di dalam. Ya, tadi ya. Suppressor gene, oncogene dan proto-oncogene dan semuanya di situ, tapi harus bekerja secara normal. Nah, jadi kalau misalnya sel ada kerusakan, sel itu sudah menginstruksikan ini mesti mati nih di apoptosis. Tapi juga ada bisa kemungkinan bahwa dia bisa diperbaiki oleh gen lagi yang lain. Nah, kalau dibagi lagi maka balik lagi ke cell cycle yang normal. Tapi kalau tidak ya sudah, dia harus mati. Ya, sama juga ke sel-sel. Kalau dia cell cycle sudah coba diperbaiki, DNA-nya nggak bisa gagal, ya sudah akhirnya harus mati. Ya, jadi ini hierarkinya luar biasa. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, tetapi sel-sel ini mempunyai tugas yang sangat kompleks. Nah, jadi menjaga jangan sampai. Sebab kalau tidak ada yang jaga gen itu, maka kita semua akan bisa kena kanker kapan saja. Ya. Jadi ada yang nyeleweng sedikit, wah udah nggak bisa dikendalikan. Nyeleweng nggak bisa dikendalikan, ya. Tapi sebagian besar ternyata bisa, kecuali tadi apabila gen-gen yang bertugas itu terganggu, ya, dari luar atau dari dalam. Dari dalam itu misalnya ada kelainan genetik, ya, dan sebagainya.
Selanjut. Nah, jadi kalau kita ulang lagi bahwa ada gen-gen yang mengontrol cell cycle itu adalah bahwa dia mempunyai integritas yang genomik ya. Jadi betul-betul dia mempertahankan sel, terus mengontrol proliferasinya, dan jadi segala sesuatu terkontrol dengan baik setiap sel itu. Ya. Nah, kalau dia itu nanti yang yang masuk ke dalam golongan proto-oncogen, itu yang biasanya bisa arahnya menjadi menyimpang, artinya bisa menjadi sel yang tidak terkendali lagi. Nah, kontrol genetik dari proliferasi itu sebetulnya terintegrasi dengan kehidupan sel dan repair dari perbaikan sel. Jadi seperti tadi ya. Jadi itu sama sekali semuanya terkontrol dengan bagus. Jadi kalau misalnya si kontrol ini tidak karuan, tidak baik, maka yang akan terjadi yaitu penyimpangan dari pertumbuhan sel sehingga mulailah apa yang disebut sebagai cancer. Nah, ya itu tadi udah ya. Nah sekarang rupanya gen ini juga berpengaruh pada saat kita mengobati kanker, terutama yang kita pengobatan dilakukan dengan obat-obat kanker sitostatik ya. Nah, jadi kalau kita lihat dia mengatur uptake dari obat, kemudian bagaimana mengatur ekspor dari obat di dalam plasma, kemudian aktivasi dari obat. Di samping itu juga inaktivasi, sebab begini, obat tidak bisa terus-menerus aktivasi karena itu udah racun, jadi bisa mengganggu semua sel. Tapi dia juga nanti perlu diinaktivasi. Masalahnya kadang-kadang belum sampai bekerja, obat ini sudah diinaktivasikan oleh si gen. Jadi akhirnya tidak bisa berfungsi dengan baik sehingga yang namanya tumor atau kanker itu tidak bisa dibunuh oleh kemoterapi. Nah, kemudian juga penting bahwa setelah dikasih obat, kita kan yang jelas pada leukemia dapat kemoterapi, terus sel-selnya mati semua. Jadi kita sebut remisi, dia balik kepada normal. Nah, disitulah repair dari kerusakan-kerusakan itu juga dijalankan oleh gen-gen tadi yang masih normal. Ya. Terus kalau sampai terjadi yang sesuatu yang lebih berat sehingga si sel itu tidak bisa melakukan repair, maka yang terjadi adalah sel tersebut akhirnya mati. Ya. Oleh karena itu, kalau kita mengobati dengan kemoterapi, maka sebagian sel yang normal pun akhirnya akan mati karena terkena dampak dari sitostatika tersebut. Maka kita bisa menemukan yang disebut ada febrile neutropenia, ada trombositopenia, ada anemia. Itu semuanya juga akibat karena sitostatika yang tidak bisa semuanya dilindungi dengan baik. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah perjalanannya ya dari obat, kemudian kerusakan dari DNA, kemudian kematian sel. Ya. Tapi kita lihat bahwa semua itu dijalankan atau ada sisi positif dan negatifnya. Ya. Kalau misalnya aktivasi, proliferasi, kemudian selnya mati, nah itu hasil yang positif. Tapi hasil negatif yaitu obat itu diinaktivasi, kemudian repairnya pada sel yang tumor, ya, sehingga akhirnya menyebabkan si tumor sel itu tidak bisa
dibunuh dengan baik. Nah, saya rasa ini sekedar untuk pembuka mengenai apa sebetulnya awal-awal terjadi pada kanker, ya, bagaimana terjadinya. Kita sebagai saya katakan tadi bahwa bedanya antara anak dengan dewasa yaitu karena perbedaan dari jenis sel. Jadi anak itu masih ke arah germ cell line, kalau dewasa somatik. Oleh karena itu biasanya kalau pada dewasa udah langsung pada alat-alat organ-organ yang sudah fix terbentuk, ovarium, ya, tiroid, lambung, paru-paru dan sebagainya. Kalau pada anak-anak pada si organ yang biasanya masih berkembang, mata, ya, termasuk ginjal yang sebagainya, ya. Nah, itulah kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa sebagai pembuka untuk menelusuri lebih lanjut mengenai biologi sel-sel kanker ini, termasuk kita belajar juga biologi yang normal. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Dr. Milena. Ada pertanyaan? Cukup jelas apa enggak jelas ya? Baik. Cukup jelas, Prof, karena dengan bahasa Indonesia. Ya, ada yang mau ditanya? Masih bingung dengan apoptosis, Prof. Oh, apoptosis. Ya. Di sel ininya kan, Ya. yang repair gens-nya ya, Prof. Jadi apoptosis itu kalau istilah sederhananya bunuh diri. Iya, Prof. Nah, bunuh diri itu ada yang menginstruksikan, jadi sebetulnya sih bukan bunuh diri, tapi karena sel dia itu sendiri, jadi seolah bunuh diri. Jadi sel yang tadi, yang repair, itu dia coba tuh di dalam perubahan itu kan bisa juga pengaruh dari lingkungan, dari makanan, dari apa, itu sel tuh berubah. Nah, berubah. Atau tadi dia mau duplikasi ya, bermitosis, kemudian harusnya kan sama semua, tapi DNA-nya ini nggak bisa nih, yang satu nggak bisa, jadi DNA-nya rusak, nggak bisa diteruskan ke sel selanjutnya. Kalau diteruskan, sel ini akan mengatakan ini bahaya ini, jadi udah kita matikan aja. Jadi ada juga gen yang harus mematikan atau mengcoding apoptosis tadi, ya. Jadi supaya tidak keterusan, tidak bisa sel itu disuruh mati atau dimatikan sendiri dan tidak terjadi. Masalahnya begini, kalau apoptosis bisa terjadi di mana-mana, mungkin kanker nggak akan jadi. Ya, tapi kadang-kadang apoptosis itu juga nggak bisa berlangsung dengan baik. Jadi udah kerusak, dia jalan terus aja. Nah, itu sisanya kan begitu. Jadi kalau misalnya si DNA terus dibuat tapi udah keliru, ya. Misalnya yaitu disebabkan karena tadi misalnya udah kerusakan gen juga yang lain di dalamnya, atau mutasi, ada aktivasi gen-gen itu, mungkin karena pengaruh dari luar, virus menempel ke situ, makanya yang tadi menyuruh apoptosis, gen yang itu supresor gen itu nggak bisa, jadi dia kalah kuat, sehingga terjadilah terus saja sel yang salah itu akhirnya ya dia tidak terkendali lagi, sudah di luar kemampuan, akhirnya sel itu langsung nggak ada sudah nih, udah saatnya misalnya kamu harus istirahat, mati, nggak mau, dia terus saja, akhirnya jadilah kanker gitu. Ya. Ada lagi? Terima kasih, Prof. Ya. Satu lagi, Prof, mengenai sitostatika. Beberapa jenis sitostatika juga bisa membunuh sel itu, sel normal sendiri ya, Prof. Betul. Ada yang terlalu tinggi kadarnya atau apa gitu, Prof, bisa membunuh sendiri ya. Betul. Jadi ini begini, memang serba sulit. Karena kalau kita memberikan dosisnya tidak terlalu tinggi,
Lama-lama si sel itu tahu dia, jadi disebut dia resisten. Wah ini si obatnya biasa nih, saya udah bikin. Nah si sel itu yang di dalam itu ngatur itu juga dia ini apa namanya melindungi rupanya. Jadi melindungi walaupun dia nakal, dilindungi udah mau kena obat, tapi oh enggak lah, ini enggak apa-apa nih, karena dia sudah tadi apa namanya inaktivasi ya, inaktivasi dari obat tersebut sehingga nggak mempan lagi, si DNA-nya nggak rusak, selnya nggak rusak, jadi nggak bisa mati. Ya, kemudian di samping itu yang namanya apa namanya kalau terlalu tinggi memberikannya bisa jadi rusak juga semuanya. Udah di samping selnya itu mati karena kerusakan DNA karena obat, tapi bisa juga ada sisa-sisa yang akhirnya membuat lama-lama berubah. Ya, yang membuat berubah ya obat. Oleh karena itu pada beberapa buku penelitian dikatakan bahwa terlalu lama pakai kemoterapi juga bisa menimbulkan keganasan lagi ya yang lain. Jadi harus hati-hati. Memang di dalam hal ini kita harus mencobanya yang ya di dalam penelitian memang sih sudah dicoba demikian. Nah, salah satu misalnya ada pertanyaan, kok kalau kita memberikan MTX dosisnya high dose, very high dose, misalnya pada osteosarkoma ya kanker tulang, itu memang disebutkan kalau itu semua nggak ada lagi kesempatan untuk hidup gitu, jadi dimatiin semua gitu. Jadi nggak ada. Kalau yang setengah-setengah itu masih bisa hidup, atau yang tidak terlalu tinggi tapi berlangsung lama dia bangkit lagi, tapi bangkit sudah jadi tumor lain gitu. Nah ini memang masalah yang perlu perlu kita perhatikan dengan kemoterapi. Oleh karena itu belakangan kan sudah mulai banyak yang targeted terapi ya. Jadi itu targeted terapi itu memang ditujukan pada spesifik pada si sel kanker. Jadi tidak mengganggu yang lain-lainnya. Cuma dalam penelitian ini memang masih jauh dari memuaskan, hanya ada beberapa yang bisa dilakukan, misalnya pada CML ya dengan targeted terapi, kemudian ada juga beberapa tumor yang lain gitu bisa berhasil. Tapi secara umum masih belum memuaskan lah ya gitu. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama. Ada lagi? Yang sedikit di luar itu bolehlah. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Mungkin di sini tadi saya lihat ada Dr. Salma ya, Dr. Ray juga sudah bergabung dari ya? HNGV. Ya, ada Silakan. Dr. Lourdes juga. Oh, ada Dr. Lourdes juga. Silakan Ya, dokter-dokter. Milena juga sebetulnya nama itu ya, Dok. Oh iya. Iya, mungkin kalau yang tidak terbiasa bahasa Indonesia boleh bahasa Inggris juga ya, Prof ya? Yes. Yes, please. Maybe Dr. Ray, Dr. Salma, if you want to ask Professor Jayadiman in English, you can feel free to do it. And also we have our colleagues from WHO also has joined, Dr. Gampo and Dr. Bishnu. Thank you for being here. Hello, Dr. Bishnu. Hi, Dr. Gampo. Hi everyone. Hello. Yeah, Dr. Mayang, Professor Jayadiman. I hope I'm pronouncing right, and all our friends, and and our friends from Timor-Leste. Good afternoon. We don't want to interrupt. We are here just listening, and we are enjoying your session. Okay, thank you very much. Thank you so much, Professor. Thank you. Yes. Yes. Yeah. Go ahead. Yes, please. Dr. Milena or colleagues would like to continue discussion with Professor.
Maybe we should take a group photo. Okay, we can take photo while on a break. Maybe please Okay. everyone could open their videos. We will take a photo. Dr. Endang, Dok, ada Dr. Murti, Dr. Hikari, Dr. Teni, boleh foto sebentar, Dok? Nah, tuh Dokter Endang bener tuh. Lagi benerin rambut dikit. Lucy, boleh tolong nanti screenshot? I'm not ready for that. That's no problem. Oke, saya screenshot ya. Satu. And then Lucy. Halo. Oke. On count on 3. 1, 2, 3. Oke, again. 1, 2, 3. Oke. Please send on our WhatsApp, Lucy. Sorry? No, Yes, I I'm saying. will. Okay. Yeah. Yes. Please continue, Professor. Thank you so much. We are enjoying your talk. Thank you. Thank Okay, you, Dr. thank you. Gampo. Yes. Dr. Lourdes maybe would like to ask some question, Doc? Dr. Ray? Terima kasih. Selamat siang untuk semua. Ini soal apoptosis yang dipertanyakan. Kadang tidak begitu gampang sih untuk mengerti program cell death yang terjadi pada tubuh kita. Setahu saya untuk memudahkan pengertiannya itu setiap sel kalau sudah mencapai usianya entah jumlah atau ukurannya dia harus mati karena mau diganti dengan sel-sel baru yang telah tumbuh. Dr. Ray, you could also speak in English if you prefer to. Okay. Program cell death or apoptosis. Yeah. Saya berlatar belakang bedah, tidak terlalu mengetahui banyak tentang onkologi, tapi sangat berterima kasih sekali bisa gabung di sini. Setelah mendengar Prof menjelaskan mengenai awal-awal apa yang terjadi, saya sangat terkesan. Tadi dikasih juga soal osteosarkoma yang juga kita tangani di departemen kita. Karena tujuannya ini kan untuk membantu mengestablish onkologi service di Timur Timur. Yeah. Pertanyaan saya soal regimen-regimen untuk osteosarkoma yang lebih gampang untuk dihadiri di hospital kita seperti apa ya, Prof? Ya, kita punya beberapa protokol. We have some protocols for osteogenic sarcoma, but still in the universally the most potent chemotherapy for osteosarcoma is very high dose methotrexate. We cannot afford it because of the very amat mahal. Okay. Jadi yang penting adalah
kita harus memberikan kemoterapi as soon as possible. So diagnosis should be prompt, and the treatment also straight away when the diagnosis already established. We try to have a high dose methotrexate, but it's very difficult because very expensive. Because the dose is up to 10 gram per square meter. Itu mahal sekali. Dan itu hasilnya bagus. Saya pernah juga mendapat pasien dengan osteosarcoma. Dia ditangani oleh ahli bedah tulang dan udah mendapat obat yang dosis tinggi. Terus karena terlalu toksik, terus dipindah, they refer to us, and because then just normal chemotherapy, and fortunately because of probably of the previous high dose methotrexate also already given, so we just continue with normal protocol of osteosarcoma, but the result is good, probably because of the first chemotherapy with high dose methotrexate given. Oke, makasih. Sama-sama ya. Jadi kembali mengenai apoptosis tadi, bahwa apoptosis itu sebetulnya memang suatu mekanisme, ya. Orang mengatur. Jadi ada gennya yang mengatur. Di apoptosis itu adalah, yaitu tadi, karena kalau dilihat gen itu ini sudah menyimpang dari seharusnya, maka ditentukan bahwa ini harus diselesaikan dengan cara sel itu dihentikan proliferasinya, dan akhirnya diminta mati sendiri itu ya, akhirnya dia mati gitu. Tapi betul tadi dokternya mengatakan sel itu nanti udah selesai tugasnya mati sendiri. Memang betul, tapi itu tidak disebut sebagai apoptosis. Jadi itu memang sewajarnya, itu juga dikendalikan oleh gene, ya. Jadi dia mengatur survival, mengatur bagaimana kelangsungan hidup itu. Tapi kalau begitu yang apoptosis harus dibunuh karena dia sudah menyimpang. It's out of order. They should be killed. Prof. Jaya, Yeah. I want to add something because in your slide it's already explained about the correlation between the apoptosis and cancer occurs. It is because of the carcinogenic disrupted of the apoptosis pathway. Is it right? Yes, something like that. Yes. Mm-hmm. So, how make the apoptosis stronger than the carcinogenic role? In the normal condition, so the apoptosis is usually just like the condition before the cell death. But if, for instance, the gene that control apoptosis is mutated or activated by some agent or something, so the gene cannot order for apoptosis, then the damaged cell or abnormal cell is going on with their proliferation, but not normal. So this is the beginning of the cancer. Thank you, Prof.
Welcome. Okay. Is there any other question or comment? Probably Dr. Murthy will give any comment. Silakan, Dok. Apa ya? Ya, Pak. Maaf, Pak. Ya, Nah, ke Poli aja. Okay. Dr. Salma, maybe? Silakan, Dr. Salma. I just like to tell you a bit because we just finished with the National Congress of Hemophilia, and that's make my brain twisted, but not apoptotic, because then it needs to the oncology. That's for the old man is just used to be slowly mutated from the hemophilia to oncology. Alright. Oke. Baik, apa ada tambahan lagi, Dokter Endang, Dokter Teni, Dokter Barangkali Murthy, Dokter Dokter Endang Hikari? mau menambahkan, Dokter Hikari itu banyak tuh. Mereka lebih banyak membaca, udah masih banyak tuh. Yang saya ingin cadangannya. tambahkan itu yang mengenai hubungan apoptosis with the tumor suppressor gene. Ya, Prof ya. Ya, Antara lain itu ada yang namanya P53, P53 kalau nggak salah. ya. The tumor suppressor gene Betul. yang kalau dia memutasi itu akan mengurangi reduce the apoptosis capability. Betul, Prof? Ya, betul. Saya mau nambah itu takut akan itu aja udah bingung nambahinnya. Ya sederhana aja. Iya, Prof. Banyak itu the gene itu banyak sekali satu persatu. Ya, betul. Jadi Betul sekali. Jadi activation P53 Ya. ada link dengan P53 gitu ya. ya. Dengan RB. tumor suppressor RB. gene sehingga terjadi Ya, RB kemungkinan gene. tumor RB growth and development gitu ya, Ya. Pak? Ya. Oke, thank you. Salah satunya yang tidak karena itu ada genetik genetic mutation before delivery, but they're still in the fetus as a RB gene. So keluarnya nantinya sudah pasti dia akan 90% akan retinoblastoma. Ya. Thank you, Prof. Okay, you're welcome. Dokter Hikari atau Dokter Teni mungkin ada yang ingin ditambahkan, Dok? Bu Kadif nambahin, Bang. Nggak ada, Dokter Dokter Mayang, makasih. Makasih, Prof. Ya, jangan dikasih yang susah lagi. Profesor Jayadiman gitu. Udah keren. Tapi udah lanjut usia. Iya, tapi kan tetap keren. Oke, Dokter Milena, gimana?
Oke. Mau di Oke, Prof. Udah mau jelas. nambah Terima apa kasih lagi? banyak, Prof. Mumpung di sini, mumpung kita ketemu. Kalau saya harus terbang ke Dili, waduh susah. Baru tahu juga, Prof. Ternyata nggak imunisasi campak juga rangsangan dari sel-sel itu bisa menyebabkan Ya, kanker. itu masih begini, itu Tapi masih masih dalam itu orang-orang, karena mereka menganggap di negara-negara yang belum begitu berkembang, masih banyak itu, mereka selalu menganggapnya daya tahan kita masyarakatnya itu rendah karena nutrisinya terbatas. Nah, dengan nutrisi terbatas itu daya tahan rendah, gampang terkena virus. Nah, jadi kalau nggak divaksinasi, yang datang itu virus tapi terus mengubah sel, ya gitu. Jadi terus jadi, tapi itu mereka masih dalam hipotesis lah ya, karena buktinya itu nggak ada. Jadi hipotesis, tapi saya sampaikan aja agar sebetulnya yang paling penting buat kita itu jangan lupa imunisasi pada anak gitu ya, supaya meningkatkan daya tahan. Lumayan nanti ada virus yang bisa menyiapkan, misalnya ada Epstein-Barr virus, ini sudah ada imunisasi, udah kuat, nggak jadi masuk dia, nggak jadi tumor gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Bisa saya tanya satu pertanyaan lagi, Prof? Ya, silakan Dr. Ray. This is diet related. Okay. As you know, we are not producing much food in country. We importing most of the food from Indonesia and to Singapore, Malaysia, and Taiwan. Yeah. And I'm just wondering, we have quite an increased number of papillary thyroid carcinoma as well as adenocarcinoma of the colons in adults. I know our meeting is concentrating on the pediatric, but if you have any latest studies regarding diet-related cancer in Indonesia or Asia in general, can you please enlighten us? Well, as I mentioned before, the specific cancer in adults, for instance, the colorectal carcinoma, hepatic carcinoma, is very, very rare in children, right? Right. It's true, probably because of the habits of diets. They sometimes not mix properly the diet, especially the adults. They just eat or consume a lot of fat, a lot of sugar, a lot of protein and something like that. And it means that the stomach, intestine should be worked very hard. And sometimes they cannot just discard this excessive food. Then they just metabolize and put inside, and this is very, very, very difficult or very hard for the cells to keep their condition with the excessive metabolite, say the fat or something like that. Probably because this is the beginning of the alteration of the gene in the cells, in the probably the digestive cells. But it is not happening in the children because the children is still consume food from their parents. Probably this is because I don't have any experience about this because I don't know about the colon cancer, hepatic cancer, but we only treat child with cancer, children with cancer. Okay. Thank you.
Bagaimana Dokter Milena? Sudah cukup atau ada lagi yang masih ingin dibicarakan? Udah cukup. Oke, Dokter Ray, bagaimana? Mungkin Dokter Lourdes sambil ini ya, sambil jaga ya. Ya, cukup. Makasih. Baik. Bagaimana Prof? Saya terserah bagaimana. Mau selesai, oke. Saya yang penting Dokter Milena. Bagaimana Dokter Milena? Apa sudah? Apa ada yang masih ingin ditanyakan? Mumpung kita ketemu nih virtual. Ya. Halo, selamat sore. Sore Dokter Lourdes. Halo. Ya. Selamat sore semua dari ya. Saya Dokter Lourdes. Maaf, ini kebetulan saya nyambi jaga. Prof. Mungkin saya tertinggal beberapa slide sebelumnya atau mungkin sudah ada penjelasan sebelumnya, Prof. Tapi kalau masih berkenan, Prof, saya punya satu pertanyaan. Ya, semoga belum ditanyakan teman yang lain, Prof. Ini soal kemoterapi, Prof. Khususnya untuk dalam hal ini saya fokus untuk pasien leukemi pada anak. Saya pernah mendengar info, ini mungkin mohon klarifikasi atau komentar dari Prof. Soal pilihan obat dan regimen, Prof. Dosis dan regimen untuk kemoterapi pada pediatri. Di beberapa setting infonya sedang ada penelitian untuk melihat dosis yang adekuat pada anak sehingga tidak memberikan efek samping kemoterapi yang berat, terutama pada fase induksi, Prof. Seperti mungkin saya pernah ketika residen, Prof, kita tahu bahwa ketika mulai fase induksi dengan dosis terapi yang high dose, MTX misalnya, biasanya anak-anak akan jatuh dalam kondisi klinis yang cukup berat. Yang paling sering febrilotropeni, trombositopeni berat, dan lain sebagainya, Prof. Nah, apakah benar ini sedang ada penelitian untuk penyesuaian dosis pada anak? Pengalaman kita pernah punya beberapa kasus. Kebetulan kita sempat kirim ke setting yang berbeda. Nah, dalam hal ini saya tidak berani menyimpulkan hasil akhir dari satu anak yang berbeda dengan yang lain. Ada beberapa yang outcome-nya bagus sekali setelah selesai terapi leukemi, karena saya tidak tahu prognosis, karena Prof kita punya keterbatasan semua di sini untuk pemeriksaan penunjang. Hanya pertanyaan saya, apakah benar itu ada, Prof, penyesuaian dosis? Karena menurut info yang saya dengar, protokol yang dipakai di Indo, mungkin beberapa region di Asia Tenggara, dosisnya cukup besar, sehingga sedang ada usaha untuk ada penyesuaian sehingga tidak memberikan dampak atau efek samping yang berat pada anak. Mohon penjelasannya. Betul. Jadi kita memang sudah membuat protokol. Dosis itu kita sesuaikan. Sebetulnya dosis itu kita ambil dari protokol luar negeri. Kita ambil begitu. Ya, masalahnya biasanya gini. Mereka mengatakan jangan pakai kilogram berat badan, tapi pakai meter square. Karena kalau berat badan nanti yang terlalu gemuk dosisnya dapat terlalu besar, sehingga berbahaya. Ya, jadi kemudian diambilnya adalah meter square. Itu lebih tepat, dengan konsentrasi obat juga lebih baik. Ada juga beberapa mengatakan kalau kamu membuat memakai obat sedikit atau beberapa obat saja, kamu harus memberikan dosis yang tinggi supaya sel itu bisa lebih banyak yang mati. Sedangkan di segi lain mereka jangan terlalu tinggi, pakai yang macam-macam obatnya. Jadi ada beberapa obat kita gabung supaya kalau kita masukkan obat tersebut, obat itu akan bisa macam-macam obat ini akan bisa menembak sel itu pada berbagai stadium
di cell cycle gitu ya. Itu kedua. Kemudian di samping itu ada juga yang mengatakan kalau yang kecil itu misalnya di bawah 1 tahun misalnya, itu jangan dikasih full dose. Kamu bikin aja 50% dari dosis yang seharusnya ya. Jadi itu memang kita tidak bisa suatu fixed dose itu, tapi juga dikurangi. Atau misalnya sedang dalam pengobatan nih, kemudian drop misalnya mungkin ada infeksi. Kalau ada infeksi malah kita stop dulu obatnya. Atau misalnya ada neutropenia, febrile neutropenia, kita kurangi dosisnya gitu. Jadi kita tidak boleh terpaku pada protokol selalu kaku gitu ya, fix protokol obat. Kita harus harus sesuaikan dengan kondisi. Ya, karena kita tidak ingin merusak pasien kan, kita ingin membuat dia baik dengan boleh mematikan sel jahat sebanyak-banyaknya, tapi kita tetap melindungi sel-sel yang baik. Oleh karena itu ada beberapa di dalam protokol tidak disebutkan biasanya, tetapi ada beberapa protokol menyebut kalau misalnya terjadi yang khusus pada febrile neutropenia ya, karena transfusi untuk itu tidak ada. Misalnya pada kanker padat ya, tumor padat sedang dapat kemoterapi, terjadi febrile neutropenia, boleh kamu berikan ini mereka kamu stimulating factor, jadi granulocyte colony stimulating factor, jadi di tapi jangan diberikan pada misalnya AML, karena nanti percuma kamu obati AML-nya, kamu rangsang juga katanya gitu ya. Jadi itu yang perlu diberikan. Jadi memang di sini dibuat protokol itu ada pegangan buat kita, tapi kita akan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien gitu ya. Jadi tidak selamanya harus diikuti terus gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan juga, makanya protokol itu dibuat juga supaya tidak terlalu berat, supaya bisa berjalan terus gitu. Jadi ikut. Kalau berjalan juga bagus, maka kemungkinan terjadinya resistensi atau resistensi terhadap obat akan menjadi berkurang. Tapi kalau sering diberhentikan ya, itu bisa menimbulkan resistensi. Tapi kalau dosisnya terlalu tinggi, terlalu lama, bisa menyembuhkan kanker di kemudian hari yang berbeda. Itu begitu. Jadi kita juga mengikuti aturan mereka dan kita sesuaikan dengan kondisi kita gitu. Rasanya begitu, Dr. Lourdes? Baik, Prof. Terima kasih untuk penjelasan, Prof. Boleh ada satu pertanyaan lagi, silakan. Prof. Ya, ini soal masih leukemia, Prof. Ya, karena kebetulan kita banyak. Dr. Lourdes sebetulnya kayak apa? Iya, Prof. Biar kenal. Sebentar ya, Prof. Ya. Baik. Saya masih menggunakan komputernya Dr. Milena, Prof. Jadi saya masih bingung. Kameranya, Prof, nggak kelihatan, yang Prof. di kantor, Prof. Oh iya. Oke, ya, maaf. Baik. Maaf, Prof. Ya. Prof, kita kebetulan seperti yang tadi saya katakan kita untuk pemeriksaan penunjang masih sangat terbatas, Prof, di setting kita. Yeah. Contohnya untuk ALL, untuk leukemia kita masih hanya bisa pemeriksaannya sampai peripheral blood smear. Kita hanya bisa lakukan smear untuk darah perifer, Prof. Jadi kita belum bisa melakukan bone marrow aspiration, Prof, untuk gold standard. Nah, kita untuk jumlah total populasi yang hanya 1 juta lebih, Prof. Kita punya kasus di HNGV, kita punya tren menurut observasi, Prof. Walaupun saya tidak punya data real sepanjang 5 atau 10 tahun terakhir, karena kebetulan saya baru mulai bekerja sekitar 3 tahun yang lalu di pediatri, kembali ke pediatri. Saya melihat rata-rata dalam 1 bulan kita punya 2-3 kasus yang masuk dengan kadang pansitopeni, bisitopeni. Dengan kita lakukan pemeriksaan smear itu kita melihat
dari hasilnya itu biasanya blastnya udah di atas 20%. Hanya karena mereka datang biasanya dalam kondisi yang cukup lanjut, kita kesulitan untuk, karena kita punya kebijakan Prof, beberapa kasus yang tidak bisa kita tangani bisa kita kirim keluar. Tapi kadang masalah administrasi untuk segala macam kita terlambat dan biasanya mereka meninggal sebelum sempat kita rujuk keluar, Prof. Pertanyaan saya, disetting dengan status nutrisi yang rata-rata masih kita malnutrisi masih cukup berat, 50-60%, Prof, angkanya masih tinggi, dengan infeksi yang masih cukup tinggi, dan saya tidak punya data tentang penggunaan pestisida pada anak-anak yang masuk dengan kita curiga sebagai leukemi. Apakah ada dari pengalaman Prof, mungkin dari data di tempat yang lain, di Indo misalnya, apakah ada hubungan antara infeksi virus ya Prof ya, karena yang pernah saya baca ada di virus tertentu bisa memicu juga terjadinya keganasan dengan susceptibility tertentu pada anak-anak penderita cancer pada umumnya, Prof. Di setting seperti ya di tempat kita ini kira-kira mungkin ini penjelasan Prof mungkin. Baik. Walaupun tidak tahu serat. Ya, dari pengalaman saya sejak beberapa puluh tahun itu biasanya kalau pestisida, kemudian obat-obat kimia dan sebagainya itu arahnya menjadi anemia plastik yang saya perhatikan. Sedangkan yang cancer kita sudah coba menelusuri, masih susah kita terus apa yang sebagai penyebabnya gitu ya. Mungkin tanpa kita ketahui, mungkin mereka dengan tadi imunitas yang rendah, terus kena virusnya juga tidak bisa kita kenal apa namanya ya. Terus kita pernah mencoba menelusuri jangan-jangan mereka yang di bawah tegangan tinggi, high voltage itu electricity itu jangan-jangan juga banyak itu. Ternyata dengan bersama-sama dengan PLN kita pernah menelusuri sepanjang high voltage itu, tegangan tinggi itu ternyata nggak ada satupun yang kena leukemia. Jadi kita buka-buka. Memang di Eropa juga nggak ada, kecuali ada satu negara di Skandinavia yang mengatakan ada. Nah, tapi kita sampai sekarang itu nggak ada tuh high voltage itu. Jadi oleh karena itu ya kalau ada infeksi, belum tentu infeksi itu yang menyebabkan kanker. Justru dia mungkin datangnya setelah ada kanker, sehingga kanker menimbulkan daya tahan yang melemah, masuklah infeksi gitu ya. Jadi dalam hal seperti ini mestinya ya kita obati kankernya pelan-pelan, yang harus kita tangani infeksinya dulu barangkali. Karena kalau kita langsung obati dengan kemoterapi dengan protokol yang benar, sedangkan infeksinya juga masih jalan, saya khawatir daya tahan turun, infeksinya malah menjadi berat gitu ya. Barangkali itu bisa menjawab Dr. Lourdes. Atau ada Baik, yang Prof, lain yang belum pas gitu jawabannya barangkali, coba. Mungkin itu dulu Prof, karena ya seperti yang tadi saya katakan kita tidak punya data yang lebih lengkap Prof, sehingga bisa jadi kajian untuk kita. Oh ya. Kemudian satu lagi Prof, maaf Prof, satu lagi ini kebetulan ada kesempatan saya bisa Prof. Ini untuk febrile neutropenia, untuk pemilihan antibiotiknya Prof. Untuk pemilihan antibiotik pada pasien-pasien dengan febrile neutropenia, karena kita sempat ada beberapa kasus leukemia tapi tumor padat dan sempat kita terapi di sini dan mengalami febrile neutropenia. Untuk pemilihan terapinya, antibiotiknya apakah sekarang ada guideline-nya khusus Prof untuk misalnya ceftazidime, karena kita tidak punya itu di ini, atau tetap berdasarkan hasil sebenarnya kultur darah yang ada Prof. Mungkin dari pengalaman Prof sebagian besar penyebab.
biasanya memang kita sudah punya semacam apa namanya list dari kuman yang paling banyak ada di situ apa gitu ya. Nah nanti dari situ kita ini biasanya kasih ini. Tapi kita harus mencatat juga kalau satu saat ini kumannya ini kok dikasih ini nggak mempan. Nah jangan-jangan sudah ada resisten apa-apa gitu ya. Jadi kita perlu juga selalu kalau memang ada gejala infeksi kita terus tetap kultur, kita cari penyakitnya. Terus kita catat itu, udah dikasih ini, bagaimana dikasih. Jadi dengan cara begitu kita bisa, untuk kita sendiri kita bisa mengatakan, oh di sini ini kumannya ini pakai ini gitu ya. Belum tentu sesuai dengan apa yang tulis di buku misalnya. Tetapi memang dianjurkan kalau kita pusing jangan jauh-jauh, sebelum kita punya data sendiri ya udah kita pakai sesuai apa yang ditulis itu ya, yang disarankan di buku-buku antibiotika. Kemudian satu hal tadi saya mendengar untuk memeriksa LLA limfoblastik dengan myeloblastik itu ya, yang masih. Nah kita kembali ke zaman waktu saya belajar dulu. Tapi ini memang sekarang semuanya kan canggih ya. Kalau kita enggak, kita belajar aja balik dulu. Misalnya begini, tapi sumsum tulang diwarnai kan ya? Diambil kan ya? Iya, tidak Prof, hanya periferal aja Prof. Oh, periferal. Oke, nggak apa-apa. Ya, hanya begini, prinsipnya sumsum tulang itu kalau kita sudah peripheral blood itu ada blast, kita sudah mendapat gambaran bahwa pasti penuh deh si sumsumnya gitu ya. Tapi kalau di peripheral blood itu nggak ada, mungkin ada 10% atau kurang masih blast. Nah sekarang kalau kita belum bisa menentukan secara morfologi, kadang-kadang sulit memang. Saya sampai sekarang juga tidak, kadang-kadang masih salah-salah kalau dibandingkan dengan immunophenotyping itu ya. Tapi bisa begini, kita buat misalnya pewarnaan yang khusus. Kalau masih bisa di laboratorium kita pakai aja pewarnaan PAS sama SBB, Sudan Black. Jadi setidak-tidaknya kita bisa arahnya ke kemana gitu ya. Juga kita tidak terlalu salah memberikan kemoterapinya. Karena immunofenotype kita sering sekali saya mendapatkan, menurut saya ini morfologinya limfoblastik nih atau myeloblastik malah ya, AML. Tapi menurut immunofenotype keluarnya ini ALL, tapi ada namanya ada semacam lupa saya namanya. Jadi itu dari peran itu ternyata dia lebih ke arah dari peran immunophenotyping Abrams. Jadi ke arah leukemia limfoblastik. Jadi diobatinya ya harus, kalau dengan demikian morfologinya kalah dengan immunophenotyping tentunya. Jadi kita obatnya jangan berdasarkan immunophenotyping. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah bingung-bingung dulu. Kita kembali aja kita pakai pewarnaan yang biasa yang membedakan antara myeloid dan limfoid, yaitu PAS, Sudan Black B, kadang-kadang peroksidase, mungkin masih ada tuh di laboratorium. Kita pakai itu aja. Itu. Kalau PAS positif kuat berarti itu ALLA. Tapi kalau peroksida atau Sudan Black, nah itu biasanya ke arah AML gitu. Jadi yang begitu itu yang bisa kita pakai itu. Karena morfologi itu kadang-kadang juga kalau nggak biasa ya, yang saya biasa mesti salah-salah, keliru gitu ya. Bagaimana Dr. Lourdes? Baik Prof, terima kasih banyak Prof untuk penjelasannya Prof. Sama-sama, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dr. Melanie lagi masih ada? Terima kasih Prof. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Ya, sama-sama. Ya.
Selamat berjuang. Jadi ini mau jadi ini ya, hematologis, onkologis lagi ya? Iyalah. Sebenarnya. Iya, karena makin banyak. Sebenarnya berat, Prof. Tapi karena kebutuhan sebenarnya, Prof. Nah, jangan dibilang berat dulu. Nggak boleh dibilang berat. Ya, kita jalannya enak tuh lama-lama. Tempur, Prof. Ya, siap tempur, Prof. Terima kasih banyak. Nah, ya. Saya juga dulu nggak mau tuh, tapi nggak tahu ya. Jadi itu kalau saya bilang kejeblos ya. Enggak sih. Sekarang sih saya tidak merasa kejeblos. Saya merasa bersyukur bahwa saya ditempati oleh Yang Maha Kuasa dan saya bisa membantu. Senang sekali. Barusan saya dapat foto ada pasien saya leukemia sudah jadi dokter, barusan dia punya anak melahirkan, tapi ini bapaknya, ibunya sih enggak. Jadi ya bagus itu enggak beberapa. Jadi kita jangan apa namanya, kita tekad apa yang ada kita jalani aja. Semua itu udah ada garisnya untuk kita. Betul, Prof. Kalau ditekuni dengan baik itu semuanya bagus. Betul, Prof. Terima kasih untuk advice-nya, Prof. Ya, sama-sama. Bagaimana untuk Dr. Mayang? Dr. Lucy? Iya, Prof. Dr. Milena or Vishnu or maybe Dr. Ray or Dr. Salma, do you have any comment on the questions? Thank you very much for letting us be here. I could understand about 40% and it was very enriching discussion, Professor. Thank you very much. I learned so many things from your lecture. Thank you. From the slides and the discussions. Anyway, we are very happy to see the progress being made, and we, Dr. Gampo, has probably had some urgent work. We expect that HNGV will be able to start treating childhood cancer, simple cases, very soon with this kind of initiative. There will be hands-on also probably very soon. Thank you very much for letting us in. Thank you. Thank you, Dr. Vishnu, for joining us. Maybe because due to the time also and there's no questions, I guess mungkin bisa diakhiri ya, Prof ya. Yang lainnya juga mungkin nanti akan untuk rekamannya juga akan kita share juga ya, Dok. Ya. Yes. Andai kata masih ada apa-apa yang dibutuhkan, saya masih bersedia karena banyak work from home. Iya, Prof. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama. So yes, Dr. Milena, as Dr. Lucy said, nanti kita share the recordings, so you can share also with colleagues from HNGV who missed this session, and we can also pull additional questions if there is any, and we will contact Professor Jayadiman about your questions. Oke, baik, Dok. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Prof. Jayadiman, terima kasih atas. Terima kasih semua. Terima kasih juga semua. Terima kasih. Dr. Milena, Dr. Lourdes. Terima kasih, Dr. Endang. Sama-sama, Dr. terima Dr. kasih Lourdes. Lourdes, Dr. Ikari. Saya bersyukur Dr. Endang ada. Saya suka meluruskan saya yang suka miring-miring. Beliau selalu menjagain saya. Oke. Baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semuanya. Yes. Semangat you, terus Dr. belajar ya. Yes. Baik, terima kasih, Prof, untuk semangatnya, Prof. Ya, sampai ketemu lagi. Saya live ya. Iya dong, Bye. silakan. Bye semua. Oke. Iya, silakan, Prof. Terima kasih. Sukses semuanya. Terima kasih.